Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan etika yang dikaitkan dengan pemangku kepentingan. Pengertian para pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan, menurut Freeman, mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Pada awalnya yang dimaksud dengan pemangku kepentingan mencakup para pemegang saham, share owner, para karyawan, employees, para pelanggan, customer, para pemasok, supplier, dan para pemberi pinjaman, leaders, dan masyarakat luas, society. Pemangku kepentingan merupakan bagian dari lingkungan usaha perusahaan atau business environment. Kendati pemangku kepentingan merupakan bagian dari lingkungan perusahaan, tetapi konsep pemangku kepentingan harus dipahami secara berbeda dengan konsep lingkungan perusahaan. Para pemangku kepentingan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan kedudukan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan dan berdasarkan kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam pengelolaan perusahaan. 1. Inside stakeholder terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan, termasuk ke dalam kategori inside stakeholder adalah pemegang saham, para manajer, dan karyawan. 1. Pemegang saham. Pemegang saham stakeholder adalah pemilik perusahaan apabila perusahaan terbentuk perseorangan terbatas. Untuk perusahaan persekutuan partnership, memiliki perusahaan adalah para sekutu yang melakukan penyetoran modal, sedangkan bagi perusahaan perseorangan, single proprietorship, pemilik usahanya adalah penguasa itu sendiri yang melakukan investasi dengan menanggung seluruh risiko usaha yang dijalankan. Manajer. Manajer merupakan pekerjaan perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi sebagian sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai. Karyawan. Karyawan atau workforce meliputi seluruh pekerjaan non-manajer. Karyawan memiliki serangkaian tugas yang harus dilakukan sesuai dengan uraian jabatan atau job description yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kontribusi karyawan terhadap perusahaan adalah melalui pelaksanaan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada mereka dengan menggunakan berbagai kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Motivasi karyawan untuk melakukan tugas dengan baik memiliki hubungan dengan tingkat imbalan dan hukuman yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi kinerja mereka. 2. Outside stakeholder. Orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan memiliki perusahaan, pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan pelanggan atau customers adalah sekelompok outside stakeholder yang paling besar jumlahnya. Pelanggan bersedia menukar uang yang mereka miliki dengan produk yang dihasilkan perusahaan selama mereka beranggapan bahwa jumlah uang yang mereka bayarkan untuk membeli produk perusahaan itu minimal sebanding bahkan lebih kecil dibandingkan dengan manfaat atau kepuasan yang akan mereka terima melalui konsumsi produk perusahaan. Pemasok. Pemasok atau supplier adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu melalui pasokan input yang bermutu disertai dengan harga yang kompetitif. Perusahaan dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing. Apabila terjadi peningkatan permintaan terhadap produk perusahaan, maka dipastikan akan meningkat permintaan perusahaan terhadap bahan baku. Kreditor. Investor dan kreditor menyediakan sumber daya keuangan untuk digunakan di dalam kegiatan perusahaan sebagai imbalan terhadap investasi yang dilakukan. Pemegang saham mengharapkan dividen, sedangkan bank mengharapkan dapat memperoleh bunga. Pemerintah.
Pemerintah sangat berkepentingan untuk memajukan dunia usaha di Indonesia karena dengan semakin berkembangnya dunia usaha, selain akan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita, berarti akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah juga memiliki tuntutan kepada perusahaan agar mereka mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah, misalnya ketentuan jam kerja dan ketentuan upah minimum. Serikat pekerja. Serikat pekerja yang profesional dibutuhkan baik oleh pihak pekerja untuk mewakili kepentingan mereka dalam bernegosiasi dengan pengusaha maupun pengusaha untuk mengupayakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Komunitas lokal. Komunitas lokal memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap keberadaan dan kelangsungan perusahaan di daerahnya. Hal ini terjadi karena perusahaan memberi mereka lapangan kerja, pendapatan baik, standar hidup, dan lain-lain. Masyarakat umum. Masyarakat umum atau general public, suatu negara menginginkan agar perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya dengan memenuhi tanggung jawab sosial atau social responsibility dan mengharapkan perusahaan untuk menahan diri dari berbagai tindakan yang akan mengakibatkan kerugian terhadap pemangku kepentingan. Media memiliki kepentingan terhadap perusahaan karena dunia bisnis merupakan pemasangan iklan utama maupun aktivitas promosi lainnya yang sangat menunjang kelangsungan bisnis media. Selain itu, perusahaan merupakan salah satu sumber berita yang sangat penting bagi media massa. Pesaing atau kompetitor sangat berkepentingan terhadap perencanaan maupun tindakan strategis yang dilakukan perusahaan. Peluncuran produk baru perusahaan yang memiliki ciri-ciri produk lebih unggul dibandingkan pesaing dapat mengakibatkan berpindahnya pelanggan pesaing menjadi pengguna produk perusahaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.